Selama hampir satu dekade, NXT udah jadi salah satu acara paling populer di WWE. Awalnya, NXT dikenal sebagai tempat buat bintang-bintang muda WWE berkembang sebelum akhirnya masuk ke main roster. Tapi, seiring waktu, NXT jadi lebih dari sekedar acara pengembangan loh. Banyak fans yang ngerasa NXT jadi alternatif seru yang gak terlalu mainstream kayak Raw atau SmackDown. Aksi seru dan storyline yang fresh bikin NXT beda dari yang lain. Popularitas NXT makin terasa waktu acaranya pindah ke USA Network, ngasih kesempatan buat lebih banyak orang nonton. Sekarang, NXT lagi bersiap buat bikin gebrakan baru lagi di CW Network. Di bawah arahan Shawn Michaels, NXT bakal fokus ke campuran antara veteran yang pengen berbagi pengalaman dan talenta muda yang punya mimpi besar buat masuk ke main roster. Era NXT di CW bakal dimulai dengan meriah nih. Dan kali ini, kita bakal bahas 5 hal penting yang harus kalian tahu sebelum NXT debut di CW Network. Tapi sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go! Yang pertama, Tag Team Wrestling tetap jadi fokus di NXT. NXT punya sejarah panjang soal divisi tag team. Beberapa tim terbaik dalam sejarah WWE lahir dari NXT, kayak DIY, The Street Profits, dan Undisputed Era. Mereka bukan cuma seru ditonton, tapi juga jadi pusat perhatian di NXT. Kabar baiknya, Tag Team Wrestling masih bakal jadi fokus utama NXT di CW Network nanti. Beberapa bintang dari main roster bahkan bakal muncul buat ngebantu tetap menyoroti divisi tag team ini. Misalnya, juara tag team NXT saat ini, Nathan Frazer dan Axiom, udah mulai nemuin chemistry mereka meskipun sempat ada beberapa masalah di awal. Tapi lawan mereka berikutnya mungkin bakal kagetin kalian semua. 8 Town Down Under, Austin Theory dan Grayson Waller, mantan juara tag team WWE yang juga lagi punya masalah internal, bakal nyoba buat merebut gelar di NXT. Rumornya, pemenang dari pertandingan ini bakal menghadapi tim besar yang baru aja bergabung ke NXT, yaitu Motor City Machine Guns. Kalau rumor ini benar, divisi tag team NXT bakal makin kompetitif dan seru banget. Dan bukan cuma divisi tag pria yang dapat sorotan loh. Juara tag team wanita WWE, Bianca Belair dan Jade Cargill, juga siap buat mempertahankan gelar mereka melawan lawan yang masih misterius. Dengan 2 bintang wanita terbesar WWE yang akan hadir besok, match ini pasti bakal nambah hype ke acara NXT di CW Network. Yang kedua, mantan juara tag team NXT bakal beresin masalah mereka di Street Fight. Storyline lain yang gak kalah panas buat debut NXT di CW Network adalah drama antara Wesley dan Zachary Wentz. Buat kamu yang udah ngikutin NXT dari lama, ini adalah feud yang personal banget. Mereka berdua dulunya sahabat karib dan juara tag team yang dominan sebagai bagian dari The Rascals. Tapi Wesley kagetin NXT Universe waktu dia ngehianatin sahabatnya, Zachary Wentz dan Trey Miguel. Dia bilang dia frustasi karena teman-temannya sering ngecewain dia. Tapi dia juga ngerasa udah berkembang dan gak butuh mereka lagi. Zachary Wentz dapat kemenangan di No Mercy dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi bukannya ngerasa rendah hati. Kekalahan itu malah bikin Wesley makin marah. Dia terus nyerang Miguel dan ngerusak peluang The Rascals buat dapat kesempatan jadi juara tag team NXT. Sekarang, feud mereka udah panas banget sampai pertandingan biasa nggak cukup buat nyelesain ini. Mereka bakal berhadapan dalam street fight. Street fight di NXT itu biasanya brutal guys. Ingat pertandingan street fight legendaris di NXT? Fisikal yang intens, emosi yang meledak-ledak, semuanya dipertaruhkan di atas ring. Dan buat Wesley sama Zachary Wentz, ini gak cuma soal menang kalah, tapi juga harga diri, pengkhianatan, dan nyelesain masalah yang udah berbulan-bulan ini. Yang ketiga, seorang legenda terbesar WWE bakal tanding di NXT. Ini pasti bikin fans WWE heboh. Seorang legenda terbesar WWE yang masih aktif bakal bertanding di ring NXT. Randy Orton, seorang bintang yang udah berkecimpung di dunia WWE selama lebih dari 2 dekade, bakal tampil di NXT. Dan yang bikin ini makin spesial, pertandingannya bakal berlangsung di kampung halamannya St. Louis. Karir Randy Orton di WWE udah sangat legendaris.
Dia pernah jadi juara dunia termuda dalam sejarah WWE, ngasih banyak pertandingan ikonik, dan jadi salah satu nama besar di WWE selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, dia bakal masuk ke lingkungan baru, lingkungan penuh dengan talenta muda yang lapar akan kesempatan. Orton bakal berhadapan dengan salah satu prospek paling menjanjikan di NXT, Javon Evans, dalam apa yang disebut sebagai bentrokan generasi. Bayangin aja, Evans baru setahun lahir waktu Orton menang gelar dunia pertamanya. Jauh banget kan? Buat Orton, ini kesempatan buat nunjukin kalau dia masih punya banyak energi di ring. Sementara buat Evans, ini adalah momen penting dalam karirnya, pertandingan yang bisa ngedorong dia ke level selanjutnya. Terlepas dari hasilnya, ini pasti bakal jadi salah satu momen yang paling diingat dari debut NXT di CW Network. Yang keempat, era Giulia kemungkinan akan dimulai. Divisi wanita NXT selalu jadi salah satu aset terbesar dari brand ini. Dan kayaknya tren ini bakal terus berlanjut dengan naiknya bintang baru, Giulia. Giulia bakal menantang Roxanne Perez buat gelar juara wanita NXT, dan banyak yang percaya ini bisa jadi awal dari era baru di divisi wanita. Giulia udah jadi bintang besar di luar negeri, dikenal dengan gaya bertarungnya yang keras dan karismanya yang gak ada tandingannya. Kemenangan buat Giulia bisa jadi sinyal dimulainya era emas baru buat divisi wanita NXT. Tapi jangan anggap enteng Roxanne Perez, guys. Di usia yang masih 21 tahun, dia udah jadi juara yang dominan, ngebuktiin kalau dia salah satu talenta terbaik di WWE, bukan cuma di NXT. Pertandingan ini bisa jadi calon match of the year di NXT. Pertarungan skill, kekuatan mental, dan bentrokan antara bintang lama dan yang baru. Apapun hasilnya, divisi wanita NXT bakal tetap jadi fondasi utama brand ini pas debut di CW Network. Dan yang terakhir, CM Punk bakal terlibat dalam debut NXT di CW Network. Punk udah lama bilang kalau dia ngefans sama NXT. Dan sekarang dia bakal balik sebagai wasit spesial buat pertandingan gelar juara NXT antara Ethan Page dan Trick Williams. Kehadiran CM Punk jelas bikin banyak orang penasaran. Di satu sisi, Punk adalah legenda di dunia wrestling, dikenal dengan skill tekniknya yang luar biasa, karismanya, dan tentu aja kepribadiannya yang belak-belakan. Tapi di sisi lain, dia juga terkenal suka bertindak di luar batas. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Punk bakal netral sebagai wasit atau dia bakal ikut campur dalam hasil pertandingan? Ethan Page, sang juara NXT, udah jadi kekuatan dominan di divisi ini. Tapi Trick Williams udah ngelewatin banyak hal buat bisa dapat kesempatan ini. Dengan CM Punk di tengah ring, apa aja bisa terjadi. Fans juga pastinya bakal nungguin, siapa tahu ada yang dihantam GTS dari CM Punk. Debut NXT di CW Network bakal jadi event bersejarah dengan pertandingan seru, penampilan dari legenda WWE, dan kemungkinan adanya momen-momen mengejutkan. Era baru NXT ini penuh dengan potensi. Baik kalian penggemar lama NXT atau baru pertama kali mau nonton, episode awal Oktober itu adalah episode yang gak boleh kalian lewatin. Masa depan WWE mungkin aja dibangun di atas fondasi NXT. Dan fondasi itu dimulai sekarang. Gimana nih? Apakah kalian udah tertarik buat pantengin NXT setiap minggu? Kalau iya, Roland Extra bakal sediain NXT review juga setiap hari Rabu mulai bulan Oktober. Makanya komen di bawah pendapat kalian tentang NXT. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were